Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Tahun 2013 adalah tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Mujizat yang kreatif masih ada. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami pemulihan seutuhnya? Ada berapa banyak saudara yang mau dibawa naik ke level yang lebih tinggi? Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami mujizat yang kreatif? Angkat tangan saudara. Tuhan memberikan pesan buat kita. Lakukan ini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara mau mengalami janji-janji Tuhan tadi, saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Alkitab mengatakan, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah itu, disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan yang terakhir kepada murid-murid pada waktu itu, saya ingin tanya kepada saudara, ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Berarti pesan ini buat saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang seiman atau sebangsa. Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman atau bangsa-bangsa lain. Dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Mereka menjungkirbalikkan dunia. Saudara, kalau Tuhan Yesus selama masih ada di dalam dunia ini menjadi saksi dari Bapa, maka saudara dan saya diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menjadi saksi Yesus? Boleh angkat tangan. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan pada saudara, kita nih sama dengan keadaan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang menunggu-nunggu janji daripada Bapa, di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Awal tahun 2009, saya ingat pada waktu itu Tuhan itu berbicara begitu kuat kepada saya. Melalui Wahyu 3 ayat 11. Tuhan berkata, aku datang segera. Aku datang segera. Saudara, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan tidak menjawab. Selama 6 bulan saya terus bertanya. Dan Tuhan kemudian menjawab. Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang terjadi. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tanda pertama, ayat 28 sampai dan 29. Anak-anak, pemuda, orang tua, 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sedang melihat hal itu terjadi? Kita katakan ya. Dan yang kedua, tanda yang kedua, ayat 30 dan 31-nya. Itu berbicara tentang goncangan-goncangan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan akan terjadi goncangan-goncangan. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sedang melihat hal itu terjadi? Kita semua akan menjawab, ya. Tapi yang ketiga,
karena tanda pertama dan tanda kedua tadi, maka akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saudara, itu Tuhan yang berbicara tahun 2009. Tahun 2010 diteguhkan lagi tentang pencurahan Roh Kudus melalui Empower 21 Asia di SICC tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober tahun 2011. Kemudian saudara, tahun 2012 kembali diteguhkan tentang hal ini melalui World Prayer Assembly yang kedua. 14 sampai dengan 18 Mei tahun 2012 di SICC. Saudara, di situ ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Tuhan terus berbicara kepada kita. Aku akan mencurahkan rohku, kemuliaanku akan memenuhi bumi ini. Dan saudara, tibalah pada waktu saya mempersiapkan diri untuk Empower 21 Asia yang kedua, 14 sampai 17 Mei tahun 2013. 2 hari sebelum itu, Tuhan berbicara dengan jelas kepada saya. Yang aku maksudkan selama ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Saya kaget, saudara. Malam pertama pembukaan di Empower 21 Asia di SICC, kita deklarasikan tentang Pentakosta yang ketiga ini. Kita sedang menanti-nantikan ini. Saudara, kalau pada waktu Pentakosta yang pertama, setelah peristiwa kamar loteng itu, kekristenan di dunia menjadi 70%. Dan kemudian ini menurun. Hari ini sekitar 30%. Tetapi dari 30% itu, 70%-nya dimenangkan, saya katakan pada waktu Pentakosta yang kedua. Yaitu dimulai dengan awal abad ke-20. Tahun 1901 di Kansas City, 1904 di Wales, 1906 di Azusa Street. Saudara, dan itu terjadi secara luar biasa. Saudara, yang ingin saya katakan pada saudara, bisakah kita membayangkan kalau Pentakosta yang ketiga itu terjadi? Saya percaya apa yang kita saat ini sedang doakan, penuaian 1 miliar jiwa, itu akan terjadi. Katakan amin. Saudara, hati saya berkobar-kobar menyampaikan ini. Dan saya percaya Tuhan sudah berbicara dan ini pasti terjadi. Saudara, seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dengan berdebar-debar. Mereka menunggu Roh Kudus akan dicurahkan. Apa yang mereka lakukan? Ada 2 hal yang mereka lakukan pada waktu itu. Yang pertama, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini berbicara tentang united prayer. Menara doa, banyak di menara doa. Saudara, hari-hari ini saya bersuka cita karena melakukan prayer march. Lakukan terus. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dengan adanya prayer march. Dan hal yang kedua yang mereka lakukan pada waktu itu, Yudas diganti Matias. Yudas berbicara, orang yang cinta akan uang, Tuhan akan ganti dengan Matias-Matias. Saudara, saya berdoa, tidak ada seorang pun yang mendengar firman ini, yang cinta akan uang, tapi cinta kepada Tuhan Yesus. Jelas firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sini berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih salah satu. Dan saya berdoa, saudara memilih yang tepat. Saudara hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang luar biasa. Roh Kudus mulai dicurahkan. Dan saya kerinduan saya, supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda awal orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara berbahasa roh. Mari angkat tangan saudara saat ini. Saya mau berdoa. Saudara yang
merindukan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang merindukan mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, seperti yang diberikan oleh Roh kepada kita untuk mengatakannya itu bahasa Roh. Angkat tangan saudara. Oh ralabasikia ralabalabalabalabalabalabala. Oh ralab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 ala. Penuhi Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Penuhi hari-hari ini Tuhan. Kami sedang menunggu, menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga. Terima kasih. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.